Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, marilah kita menyebut firman Tuhan sebagai pedoman kita untuk menjalani hari ini. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Jadi dung lam jonok ajal ni si Daud lau mate, martona ma ibana tu anak nasi Salomo nin nama. Nalaho ma anggo au tu mopot dalan ni salut manusia isi ni tanoon. Atong marsihohot maroham jala pirton di. Jala radoti pangoloyon tu jaho bade batam. Asa marparangeho di akka dalanna laho mangaradoti akka patikna, akka tonana, akka uhumna, dot akka panindangyonna. Obartona parsurat di bagasan patik ni si Musa. Asa marbisu kok disude si bahenonmu, dohot disude nati nembak, ni roham disi." Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daud adalah seorang raja yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Daud terkenal akan keberaniannya, kepemimpinannya, dan juga kesalehannya. Ia berani melawan Goliat yang lebih besar daripada dia. Kepemimpinannya yang membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, serta kesalehannya yang setia kepada Tuhan. Dari nas kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjelang akhir hidup Daud, ia tidak mewariskan harta, kekuasaan, ataupun strategi di dalam mempertahankan wilayah kekuasaan kepada anaknya Salomo. Tapi Daud justru mewariskan sesuatu hal yang jauh lebih berharga, yaitu nasihat rohani. Daud memberikan nasihat ini menunjukkan bahwa yang penting bukanlah kekayaan ataupun kekuasaan, melainkan iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Kita, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, haruslah mewariskan iman dan kesetiaan kepada generasi yang baru. Arti dari mewariskan ini berarti kita juga harus mengajarkan, menjaga, serta memelihara iman dan kesetiaan kepada Tuhan, kepada generasi-generasi yang baru. Itu adalah warisan yang pertama. Warisan yang kedua adalah menguatkan hati. Kuatkanlah hatimu dan jadilah laki-laki. Ungkapan yang diberikan oleh Daud bukan hanya tentang keberanian fisik saja, tetapi keteguhan hati untuk tetap setia menjalankan kehendak Tuhan. Daud tahu bahwa Salomo akan menghadapi banyak sekali tantangan, baik dari luar ataupun dari dalam bangsa Israel. Serta Salomo pun akan memiliki tanggung jawab yang besar di dalam memimpin sebuah bangsa. Demikian kita, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Di dalam kehidupan, mengikuti Tuhan itu seringkali tidak mudah. Terkadang kita jatuh ke dalam dosa.
di dunia ini memberikan tekanan, tantangan, dan godaan yang menggiurkan hati kita. Tetapi melalui firman hari ini, kita diajak untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Bukan hanya hati saja, tetapi pikiran kita juga. Dan warisan yang terakhir adalah kunci keberhasilan adalah ketaatan kepada Tuhan. Keberhasilan dalam menggapai sesuatu bukanlah hasil dari usaha manusia, tetapi buah dari ketaatan kepada firman Tuhan. Jika kita ingin berhasil di dalam keluarga, pelayanan, pekerjaan, ataupun di dalam kehidupan kita, kuncinya ialah taat kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Itulah warisan yang diberikan oleh Daud kepada anaknya Salomo dan juga kepada kita semua. Marilah kita memelihara warisan yang diberikan oleh Daud untuk menjalani hari-hari kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh kasih dan pengampun, kami berterima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu, seperti nasihat Daud kepada Salomo. Kuatkanlah hati kami di tengah tantangan hidup kami, serta tolonglah kami untuk menjadikan firman-Mu sebagai dasar kehidupan kami dan meninggalkan warisan rohani yang berharga bagi orang-orang dan kepada generasi-generasi selanjutnya. Pimpinlah hidup kami, serta tuntunlah kami di dalam melakukan segala aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Horas.